Pantai Manganti, sepi sekali. Angin seperti berbisik di antara pohon-pohon kelapa. Pasir putih terbentang luas, disapu ombak yang tenang. Di ujung pantai ada tebing batu yang tinggi menjulang. Disitulah letaknya Goa Petilasan Soekarno. Katanya Bung Karno sering datang ke goa itu untuk mencari inspirasi. Tempat itu penuh misteri. Warga sekitar punya banyak cerita tentang goa itu. Ada yang pernah melihat penampakan, ada juga yang mendengar suara gamelan misterius. Tapi Aditya, seorang pemuda yang selalu berpikir logis, hanya bisa tersenyum sinis. Itu cuma tak hayul pikirnya. Dia tidak akan percaya sebelum melihatnya sendiri. Aku harus lihat sendiri. Aditya, seorang fotografer muda, terkenal suka sekali meragukan sesuatu. Dia hanya percaya pada logika, bukti, dan sains. Baginya, cerita-cerita mistis itu seperti dongeng sebelum tidur. Tapi rasa penasaran terus mengganggunya. Akhirnya, Aditya memutuskan untuk membuktikan sendiri kalau cerita-cerita itu cuma karangan orang zaman dulu. Dia menyiapkan kameranya, siap untuk memotret setiap sudut Goa Petilasan Soekarno. Matahari sudah mulai terbenam. Aditya berdiri di depan mulut goa. Udara di sana terasa berat, lembab, dan dingin. Bau aneh menusuk hidung, seperti bau dupa dicampur tanah basah. Langkahnya ragu-ragu saat memasuki kegelapan goa. Semakin masuk ke dalam, semakin gelap. Hanya cahaya senter yang menerangi sedikit kegelapan. Dinding goa terasa lembab, dihiasi stalaktit dan stalagmit yang meneteskan air. Suara tetesan air memecah kesunyian, seperti melodi yang menakutkan. Aditya merasakan hawa dingin mulai menusuk kulitnya. Aditya ditelan kegelapan. Senternya hanya mampu menerangi sedikit. Bayangan-bayangan menari di dinding goa, seperti ingin menakut-nakuti. Aditya merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan. Suara-suara samar, seperti orang sedang bercakap-cakap dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Jantung Aditya berdebar kencang. Dia menghentikan langkahnya, berusaha mendengarkan dengan seksama. Bisikan itu semakin jelas, semakin dekat. Di tengah kegelapan, muncul sesosok bayangan. Tinggi, besar, dan samar-samar. Aku sampai susah bernapas. Bayangan itu bergerak mendekat, perlahan tapi pasti. Semakin dekat, semakin jelas. Sosok itu memakai jubah putih panjang. Wajahnya tidak terlihat, tertutup tudung. Aku mencoba untuk bergerak, tapi kakiku terasa berat sekali. Aku hanya bisa diam, melihat sosok itu. Aku terbangun di luar goa. Silau karena sinar matahari pagi. Aku terbatuk-batuk, berusaha mengatur napasku. Ingatan tentang sosok misterius itu masih jelas sekali. Namun lagi apa di sini? Suara berat seorang kakek membuatku kaget. Seorang kakek dengan tongkat kayu berdiri di dekatku. Wajahnya keriput karena usia, tapi matanya memancarkan kebijaksanaan. Aku ceritakan pengalamanku. Kakek itu mendengarkan dengan seksama. Goa itu Mangkramat, tempat Bung Karno mencari petunjuk, tempat roh-roh leluhur bersemayam. Tapi Sosehi, Mungkin penuh goa itu, mungkin si pesan tamu sendiri. aku terdiam. Apa mungkin kakek itu benar? Atau mungkin ada penjelasan logisnya? Aku meninggalkan Pantai Manganti dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Aku tidak menemukan bukti ilmiah, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Aku belajar menghargai misteri, untuk tidak meremehkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Aku belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Kisah Aditya di Goa Petilasan Soekarno adalah pengingat untuk kita semua, bahwa ada tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual, tempat yang harus kita hormati. Kita boleh saja skeptis, kita boleh saja bertanya-tanya, tapi kita tidak boleh meremehkan, karena di balik setiap cerita mungkin tersimpan kebenaran yang lebih besar dari